Karena sebulan ini Bapak Gembala sudah membagikan tentang berkat yang tersembunyi itu. Saya percaya sangat memberkati kita semuanya. Berkat yang terselubung itu ya, berkat yang tersamar itu di minggu yang pertama. Nah, saya bersyukur di ibadah yang pertama saya turut serta berpartisipasi dengan tema itu, yaitu tentang berkat dan hasrat. Blessing and desire. Gitu. Sedulur yang dikasih oleh Tuhan, biasakan di dalam setiap khotbah kita memahami secara eksegesis. Mohon izin ya Bapak Gembala, waduh kok kayaknya perkataannya kok kayak orang pinter apa, bahasa apa itu. Tapi biar kita mengerti Bapak Ibu. Apa yang dimaksud tentang eksegesis itu adalah menarik makna dalam konteks nats Alkitab itu, maksudnya, maknanya, latar belakangnya, sejarahnya, kemudian harus di-cross dengan perjanjian lama, nyambung dengan perjanjian baru, itulah yang disebut eksegesis. Jadi gak boleh ayatiah di dalam kita memahami firman Tuhan. Kalau ayatiah, dia hanya comot-comot ayat, dia cocok-cocokin, kemudian dia simpulkan. Nah, itu namanya exegesis. Kalau yang pertama apa tadi namanya? Exegesis, pakai K, exegesis. Nah, lawan daripada exegesis itu namanya eisegesis. Enggak pakai K. Kalau tadi X keluar, lawannya adalah eisegesis. Artinya apa? Memaksa pikiran kita masuk di dalam Alkitab dan Alkitab harus cocok dengan pikiran kita. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau kita boleh mendengar banyak di YouTube, ada banyak sekali kadang eisegesis. Dia ambil ayat-ayat, dia comotin, dia cocok-cocokin, memaksa Alkitab itu sesuai dengan pikiran kita. Kalau eksegesis itu adalah kita yang diminta keluar, jadi firman-Nya itu keluar mempengaruhi hidupmu. Nah, itu akan menjadi perspektif dan cara pandang di dalam hidup kita. Ini perlunya setiap hari mengapa kita perlu membaca Alkitab. Sehingga kita mengerti runtutan apa yang dimaksud nanti dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Gitu dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba yuk sama-sama kita belajar apa sebenarnya poin yang ditampilkan di dalam Matius 4, 1 sampai 10, yaitu tentang bagaimana Yesus itu diuji di padang gurun dengan 3 pencobaan ini. Coba yuk, kalau Bapak Ibu baca ini, kita bisa tarik, kita bisa keluarin apa makna cerita tentang bagaimana Yesus di padang gurun itu dia dicobai dengan 3 pencobaan ini. Kita nangkep apa? Biasanya ini berbicara tentang mukjizat, kekayaan, kekuatan. Padahal Bapak Ibu, ayat ini, nats ini, kontekstual ini sebenarnya gak ada yang salah kok. Iblis menguji kita, sebenarnya 3 pencobaan yang menjadi simbol pencobaan di seluruh dunia ini, manusia dijerat dengan 3 pencobaan ini. Sebenarnya gak ada yang salah. Kekayaan apa salah toh Mas? Jadi orang triliuner, miliarder, jadi orang yang
menduduki peringkat orang terkaya di dunia. Gak salah. Jadi orang yang punya power, berkuasa di kota Solo, gak salah juga. Terkenal itu salah enggak? Gak salah juga. Nah, kalau Bapak Ibu melihat konteks sampai 10 ini, saya simpulkan biar mudah. Yuk lanjut Nang. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Dia sedang berbicara tentang kekuatan. Mengubah apa yang disebut batu itu menjadi roti. Nah, kontekstual ini sedang berbicara tentang apa? Satu kekuatan, kerja keras, banting tulang, sungguh-sungguh. Apa itu salah? Gak ada yang salah. Memiliki power, kekuatan. Kalau Bapak Ibu bekerja seumpama di Klewer, di pasar, di mana, kemudian dikenal dengan menguasai seluruhnya, juga gak ada yang salah. Termasuk bahkan kekayaan juga tidak salah. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen, nah ini. Dia ambil ayat-ayat seolah-olah dalam konteks ini Yesus anti kemapanan. Saya bukan prosperity atau bukan mengajar tentang teologi kemakmuran. Tapi percayalah, orang duit kuwi ora penak. Ndak jujur sih, ayo. Ini jangan terus, wah moto duitan sih, ayo jujur sih. Orang duit, karo wong duit, enak wong duit. Nah, ada banyak kekristenan yang tidak membutuhkan ujian iblis itu. Dia mengesegesis, enggak perlu. Lihat itu, Yesus kan ngomong toh, orang kaya sulit masuk surga. Loh, sepakai ayat juga. Jadi objek ini gak ada yang salah. Tahu nggak? Diamond terbesar dan termahal di dunia ada di Hong Kong. Namanya Pink Rose. Berapa karat? 59,60. Saya tuh suka kok lihat-lihat. Oh, saya tuh sukanya baca ya kok. Browsing, hidup saya tuh suka baca. Saya punya perpustakaan kecil di rumah. Jadi saya suka baca kok. Nah, ternyata yang dilelang jadi rebutan luar biasa namanya Pink Rose. Bayangin, kok 59,60 karat itu terus waduh luar biasa sekali harganya. Bapak Ibu kepingin punya itu, salah atau enggak? Gak salah, berjuang untuk itu, salah atau enggak? Lah ada Kristen yang anti kemapanan, gak perlu. Penting mati masuk surga, enough. Nah, kadang pemikirannya hanya pemikiran yang sebenarnya diujikan iblis, gak ada yang salah. Objeknya gak ada yang salah, kekayaan gak ada yang salah kok. Kekuatan gak ada yang salah kok, ketenaran juga gak ada yang salah. Tapi mengapa Yesus gak mau melakukan apa yang diujikan oleh iblis itu? Nah, ini perlu exegesis itu. Kalau gak ada yang salah, Yesus mau dong harusnya. Tapi kenapa dia gak mau dijerat oleh yang namanya kekayaan, padahal gak ada yang salah buat kekayaan? Sekali lagi, objek ini gak ada yang salah. Objek ini gak ada yang salah, silakan kaya, terkena, gak masalah kok. Nah, hikmat apa yang kita bisa exegesis, tarik. Kenapa ya kok Yesus gak mau? Bukan Yesus anti kekayaan, kekuatan, dan ketenaran. Gak. Tuhan mau kok kita mengalami satu berkat secara finansial, sangat mau. Tuhan juga mau kok. Hukum alamnya akhirnya kita terkenal, gak masalah. Nah, yang menjadi masalah di tempat ayat ini bicara tentang apa yang disebut desire. Katakan sama-sama, desire. Hasrat. Ini loh. Makanya iblis itu mengilusi. Uangnya gak salah, mobilnya gak salah. Mobil hebat, mewah, berlian, gak ada yang salah. Tetapi yang salah,
ketika hidupmu menghasrati. Kata ilusi itu dari kata in itu masuk. Lusi itu dari kata ludere. In ludere. Iblis bekerja masuk untuk apa? Fata morgana. Untuk apa? Mengobrak-ngabrik cara berpikirmu yang seharusnya kaya itu enggak apa-apa, tapi iblis masuk mempengaruhi hidupmu sehingga seluruh hidupmu hanya menghasrati kekayaan itu. Bisa nyambung? Mam, pinjem tasnya ya mam. Harganya 10 miliar. Ini objek, apa ada yang salah? Enggak ada yang salah. Tapi mam, yang menjadi salah melalui ujian ini, mami dalam segenap hidupmu mam, seluruh hidupmu hanya menghasrati. Nah pencobaan iblis itu, Yesus diminta hidupnya hanya menghasrati kekayaan, ketenaran, kekuatan itu. Yesus mau, paham jadi pencobaan ini? Ini bicara tentang apa berarti? Hasrat. Kalau hidupmu hanya pemikiranmu seks, maka engkau akan jadi budaknya seks. Kalau hanya pikiranmu tas ini, bangun tidur, doa, apapun hanya kita akan jadi budak ini. Yesus diuji supaya apa? Ubah ini jadi roti. Dia bisa harusnya, kenapa gak mau? Karena iblis sedang mengilusi supaya apa? Supaya hasrat Yesus itu hanya berbicara tentang ketiga hal ini. Ilusi iblis itu cuma 3. Kekuatan, ketenaran, kekayaan. Dan itulah dosa klasik yang selalu diinginkan manusia. Itu pasti ketiga hal itu. Sekali lagi, objeknya tidak salah. Yang salah ketika engkau menghasrati itu. Kalau hasratmu hanya kaya, engkau akan jadi budaknya Mamon. Izinkan saya bertanya sekarang. Sudah dibaptis? Hampir semuanya sudah. Melayani Tuhan? Hampir semuanya sudah. Jadi Kristen? Ya. Percaya Yesus? Ya. Sekarang saya mau tanya, hasratmu apa? Benar Tuhan itu hasratmu? Ayo, dewasa sekarang, Mam. Hasrat mami kok Tuhan itu apa? Benar hasratmu Tuhan? Kadang enggak loh. Hasrat kita itu Tuhan melek motobiar, beraktivitas, sampai tidur, sampai bangun. Hasratmu tunggal. Tuhan itu hasrat hidupku. Nah inilah yang dipakai iblis, Mam. Supaya hasrat Yesus itu bukan bapaknya. Hasrat Yesus ilusinya mengubah supaya apa? Manusia itu menghasrati ketiga hal itu. Tak mudahin lagi ya. Hasrat Bapak Ibu beribadah di tempat ini, itu cari apa atau cari siapa? Kita beribadah ini, cari apa? Segala macam mujizat, berkat, kesembuhan, rumah besar, mobil mewah, pengharapan, anak-anak semua. Cari apa atau cari siapa? Siapa? Yang benar yang mana? Hasrat kita, cari siapa itu harus. Nah iblis mengilusi, wong neng grojo, wih golek apa Ci? Loh apa, ndak boleh Pak, saya sakit minta sembuh. Oh boleh, nilai uripmu mong hasratmu kesembuhan tok, kecewa kamu. Karena orang sakit tidak wajib disembuhkan, tidak pasti sembuh. Tetapi kalau kau hadir yang kau hasrati itu, Dia, Bapa, Allah, Dia akan selalu hadir mendampingi kita di dalam keadaan apapun juga. Ini berbahaya sekali. Jadi wong Kristen diajar menghasrati permintaanmu. Jadi Tuhan disuruh untuk apa? Tuhan aku punya hasrat ini, harus terjadi, wajib terjadi. Sekarang agak gak enak pertanyaan saya. Tuhan wajib menyembuhkan kita. Tuhan wajib yang namanya memberikan rumah kita. Nah iblis ngerti, piye ya carane ya. Iki Yesus bisa goyah. Dia diuji dengan ilusi itu, tipuan itu, supaya apa? Hasrat kemanusiaan Yesus itu adalah kaya. Hasrat kemanusiaan Yesus harus terkenal, harus kuat. Yesus mengcounternya, ada tertulis. Jadi hasratnya apa?
Tak kandhani ya. Duwe anak wis dudu hasrat kuwi. Bojoe dudu hasrat. Alkitab mengajar. Hasrat itu cuma satu. Father. Kalau kita mati, anak kita mati, keluarga kita mati. Bener jujur, Cece waktu mati terus naik di surga, kamu cari Yesus dulu atau suamimu atau anakmu? Terus saya tuh punya teman ditinggal meninggal, jadi pamah, wah kangen biang itu. Iya, lah kok aku gumun hasrat kangennya kok ora pernah karo Tuhan gitu wong iki. Lah besok kalau mati, oh tak goleki sik Pak Agus. Bojoku aku cinta biang itu, so tak goleki sik. Lah Yesus kuwi engko sik, aku kangen karo piye to. Jadi setelan hasrat ini, siapa yang kau hasrati? Waktu kau baca firman, ayat, siapa yang kau hasrati? Perjamuan kawin di Kana, 5 roti 2 ikan, berjalan di atas air. Hanya itu yang dihasrati orang Kristen. Pernahkah engkau berfokus tentang pengorbanannya, tentang salib kematiannya? Gak pernah kita itu. Padahal Yesus, Allah jadi manusia, menghasrati siapa? Kita semua yang berdosa ini. Makanya disuruh terkenal, enggak. Tugasku di dunia cuma satu hasratku, menyelamatkan manusia. Jadi dokter bukan hasrat tuh non. Hasrat tuh cuma satu non. Seperti film The Passion itu. Hasratnya Yesus cuma satu. Dia datang. I love you. You are my friend. Dia datang untuk kita. Hasrati dia. Eman-eman buning. Hasrat kita bukan suami, bukan anak, bukan pekerjaanmu. Jangan dam dan serakah dengan hasratmu. Karena kau begitu serakah dengan hasrat itu, kamu akan jadi budaknya. Pencobaan Yesus bukan sekedar objek fisik. Waktu Adam dan Hawa, Mami, dia dicoba di Taman Eden. Buahnya itu salah atau enggak? Saya mau tanya, buahnya ada masalah enggak? Enggak ada masalah buahnya. Yang salah adalah Hawa itu menghasrati, mengubah kepengen seperti. Hasrat itu penting. Kalau kita punya kepengen mendirikan menara Babel, salah enggak sih kok? Enggak salah. Burj Khalifa, tuh di mana? Dubai. Menara tertinggi itu nggak salah, mau mencapai nggak apa-apa. Yang jadi masalah engkau mendirikan itu hasratmu apa, itu yang jadi masalah. Pinter oh, sugi oh, hebat oh, terkenal oh. Jemaatmu berjuta-juta, besar sestadion Sriwedari gerejamu. Nggak masalah, Tuhan suka. Yang jadi masalah nanti hasratmu, akai koyong ini jemaat, hasratmu apa? Supaya terkenal? Loh, gila aku. Orang naik sepeda ontel pit kebo dengan orang naik apart, keluarnya beda kok. Lah kita jadi budaknya itu tanpa sadar, diilusi. Montore gede, melakukannya masih beda kok. Mas-masan sih. Gede, rakyat tongku mbuh rantai regal apa piye mbuh ya. Pentang keren tuh pasti beda. Jadi ketika hal ini, ketika diilusi, itu mengubah hasrat semuamu tentang Tuhan. Cerna dulu, jangan alergi kaya. Kenapa Yesus mengatakan orang kaya sulit masuk surga? Karena dalam teologi orang kaya itu dam. Tahu dam? Dam, serakah. Buning belum dapat 1 miliar. Kemudian disuruh, Bu, seumpama kamu dapat 1 miliar, kamu mau ngasih apa? Wah, dia punya catatannya banyak nanti. Oh, iki meh tak kei, Pak Agus. Oh, iki nggo JKI, nggo iki tak kei. Ning nek entuk ditenan 1 miliar, wis ora sida kabeh. Lah, pret kuwi mau lho, lah itu kenapa? Ilusi. Engkau jadi apa? Itulah Tuhanmu, kekuatan itulah Tuhanmu, kekayaan itu Tuhanmu. Mamon, kamu tidak bisa mengabdi dengan 2 Tuhan. Hasrat itu bahaya sekali. Wong meh ngeki uang kok dadak mlebu ning menara doa ngopo? Arep nyumbang gereja kok dadak Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ora malah ora sida ngeki malan kok. Oh, bahaya banget duit itu sampai Yesus mengajarkan aku hanya bisa disejajarkan dengan mamon. Jadi dalam hidupmu cuma ada 2, yang ra duit Tuhan, jujur.
Makanya wong ngetokke duit paling angel. Mudeng ilusi itu. Kaya ndak apa-apa, tetapi semuanya itu hanya bonus dari Tuhan. Hasratku adalah Tuhan itu. Pencobaan Yesus bukan sekedar soal objek fisik. Melainkan ketika hal itu dia diutek-utek. Bukan bunganya, bukan daunnya. Tapi hasrat Yesus memandang bunga itu. Itulah tipuan iblis. Apa yang dimaksud desire itu? Dari berbagai macam banyak buku saya sadur menjadi lebih sederhana. Jadi apa sih hasrat itu? Dengerin ya. Nih, hasrat itu disebut karsa, karep. Nah, hasrat itu detak hidup manusia. Itulah detak hidup manusia. Itu namanya apa? Hasrat. Jika kita tidak punya hasrat, maka kita seperti mati dari dalam dan busuk dari dalam. Tidak mungkin, manusia itu mesti punya karsa, punya karep. Mesti punya kan, masa manusia nggak punya hasrat sih? Pasti kan punya sih. Nah iblis selalu berdiri di samping Cece. Untuk apa? Mengalihkan hasrat itu pokoknya terserah Cece. Kalau bisa yang kaya, anak pinter, luas, sukses semua. Tapi jangan sampai Tuhan ya sih. Itu loh maksudnya. Lah padahal Yan, hasrat itu untuk apa? Diberikan waktu diciptakan pertama kali manusia. Tuhan udah kasih hasrat itu dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya aku bisa ketemu dengan kamu. Hasrat itu diberikan. Iblis datang mengubah Brian, hasratmu sudah bukan aku lagi. Nah sekarang lihat. Hasratlah yang menggerakkan apapun dari hidup kita. Membuat kita bertumbuh, motivasi kita, perasaan kita, menuntun, keputusan, mengarahkan, tindakan. Hasrat yang selalu membuat kita mengejar, melampaui kita, bahkan mati-matian menuju sukses, kaya, terkenal. Enggak ada yang salah. Tapi kalau engkau mati-matian hanya menghasrati itu yang jadi masalah. Hatinya uripmu, caramu mikir, mau aku sugih, kuwi kleru. Masalahnya mbok enteni mesti mati dan ora iso digawa. Hasratku pokoknya anak entenono, mati juga. Jadi hasrat menungso, hidup, iblis mengajar, membuat kita hasratmu itu sesuatu yang nanti mati gak bisa dibawa. Anak, istri gak bisa dibawa. Makanya waktu di Taman Eden Tuhan memberikan satu hasrat supaya apa? Kamu hidup ada aku, kamu mati ada aku. Siapa yang mengatakan ini? James Smith. Dia mengatakan indah sekali. You are what you desire. Kamu adalah yang seperti kamu hasrati. Kalau hasrat hidupmu hanya seksual, maka seluruh hidupmu kamu arahkan. Hasratmu hanya seksual itu. Kalau hanya kekayaan, seluruh hidupmu melek, moto, tangi, turu, kerja, keras, mumet, ngeluh. Hanya duit, duit, duit. Tuhan gak bisa digituin. Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia hidup, Yesus menghasrati Bapaknya itu. Apa hasratmu? Kita hamba Tuhan kok. Apa sih hasrat kita kok? Jemaat banyak, gedung banyak, gede, perpuluhan berlimpah-limpah gitu. Puji Tuhan ya kok. Kalau berlimpah-limpah gak ada yang salah kok. Itu cuma objek kok. Terus perpuluhannya luar biasa, gak ada yang salah kan kok. Tapi kalau hasrat kita untuk itu, perpuluhan yang besar, itu yang jadi masalah. Kalau hasrat pendeta hanya gedung banyak dan jemaat banyak, itu yang jadi masalah. Syukuri dengan apa yang kamu ada sekarang. Syukurana, warungku sepi, daganganku sepi, gaweanku sepi. Kalau hasratmu Tuhan, kau tetap terpelihara dengan baik. Contohnya, aku. Contohnya, tiap hari hanya air mata. Melihat 2 cucu, ngeterke sekolah. Kang, aduh Tuhan, makasih. Wes ora sempet bahasa roh nek kuwi. Lebih dalam dari bahasa roh. Ya hanya meniteskan. Aku kok iso diputu. Terima kasih Tuhan. Anakku yo iso akhirin di omah, yo ngredit. Agusti Adi ki sapa? Anake Agusti Adi ki sapa?
nangis. Terima kasih Tuhan. Bisa enggak gitu? Berarti saya sudah mati dalam banyak sedikit berkat rame untung rugi wis mati kok neng kamusku kok. Hasratku cuma satu. You are my friend. I love you for it. Gitu. Rasakan, balikin hasratmu. Beda nanti rasanya. Karena orang sekalipun mungkin pendeta, hasratnya bukan Tuhan. Dia panik nanti akhirnya. You are what you desire. Hasrat adalah bagian dari ciptaan Allah yang baik. Dia diciptakan itu sampai telanjang gak kerasa kok, bayangin. Hasratnya luar biasa, telanjang aja gak malu. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, iblis merusak apanya manusia? Pinternya? Enggak. Kekayaannya? Enggak. Yang dirusak apa? Passion, desire, hasratnya itu. Ketika dia memegang, dulunya di Taman Eden, ada yang namanya emas, perak, permata. Ya ini bonus Tuhan kok. Dia tetap hasratnya ini. Ini cuma bonus kok. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hasratnya ini. Dia enggak gini lagi. Dia bukan cari siapa lagi. Tapi dia cari apa? Pahami itu. Saya berbicara dengan seseorang, dia nangis. Lah ngapain sih hidup? Gak punya anak ya gak apa-apa, silakan minta. Kalau kamu keguguran terus sampai mati gak punya anak, masalah buat kita. Karena hasratmu bukan anak, hasratmu adalah Tuhan, sang sumber anak itu. Bisa gak berpikir gitu? Jangan menitikkan air mata dengan sesuatu yang negatif. Wah, Bapak aku udah punya anak, aku gini, oh Tuhan jatah. Level kita udah nggak di situ, kita sudah di atas itu. Randidet nangis, geru-geru, pakai hutang, Kristen masih bulek kayak masalah weteng loh, kebangetan banget. Nggak apa-apa kok mati kelaparan aku ya ora apa-apa kok. Kalau Tuhan izinkan aku kena kanker, kena cancer, aku pulang nanti aku kecelakaan, ya enggak apa-apa kok. Tapi saya tidak pernah menggeser. Coba Bapak Ibu pikirkan, pendeta mati kecelakaan, pikiranmu apa mesti? Lah, kakean dosa kuwi, ngemplang duitnya jemaat kuwi, mas gitu. Kurang doa kuwi, enggak ada masalah. Aku mulai kok iso mati tabrakan. Kenapa? Tak masalah buat saya. Saya punya Tuhan itu. Jadi jangan ngongso urip itu hanya karena randu anak, randu det, kepengen iki ora iso, nangis, merenung neng pondok Daud tak kira nyembah Tuhan, mbokno mumet karena sesuk doya-oya utang, ndelike neng gereja, haleluya nangis. Kristen apa yang ngono kuwi? Ini bukan ladang kesedihan. Kamu ketemu Tuhan. Itulah hasratmu. Nanti nangismu mutu, nangis kok nangis mung masalah donya yo apa? Lanang sisan, waduh wis dadeke pemain India wae, golek cagak nangis, nyanyi-nyanyi nangis, mangan enak nangis, nang kuburan nangis, nangis terus. Wis ra ono aku nangis masalah Pak sesuk ora di sekolah, wah itu sudah masa lalu. Makanya saya bukan STH. Lulusan saya adalah lulusan surga, namanya SPG. Sama-sama katakan SPG. Sekolah Padang Gurun. Wis kuwi ngalami tenan. Tetap minta lo ya, yang sakit disembuhkan, jaluo. Neng nek ra sembuh ya ora apa-apa. Karena aku sudah dapatkan esensinya. Hasratku adalah Tuhan itu. Pikiran mulai sinau bareng-bareng itu. Geseran hasrat dunia itu. Gantian hasratku. Kerusakan hasrat oleh dosa tadi. Seumpama Buning, sudah rusak hasrat kita Bu. Kita ini semua udah rusak hasratnya. Memandang uang aja udah beda kok. Ya kan? Banyak, sedikit. Memandang mobil aja juga bisa beda kok Buning. Ape, elek. Jadi dualisme. Nah, perhatiin baik-baik. Hasrat yang rusak karena dosa. Kita melihat ini jadi disoriented. Salah arah. Yang dulunya God, thank you. Terima kasih. God, ini yang penting. Tapi dosa, perhatiin. Membuat apa? Disorientednya ini. Jadi hidupmu hasratnya ini. Disorder. Kacau balau. Pernah enggak situasi gini, Mam? Duitnya oke, pabrik oke, sugih blegendung, deposito melimpah. Hasrat kita sudah bukan Tuhan. Hasrat kita ini, Mam. Amin.
Ndak ini mudeng ndak ini. Wes toh, duwe duit sak yuta harus sak miliar, tetep beda hatimu. Itu hasrat tuh kayak gitu, itu jahatnya. Terus destruktif, menghancurkan karakter watak. Jadi kalau hasratmu salah, kita jadi disoriented. Kita jadi apa? Disorder, destruktif. Termasuk kita semua pelayan Tuhan. Nek panjenengan ora mateng dadi pelayanan, disoriented nanti. Sing mbok pikir dudu Tuhan kuwi kaya. Lah mbuh pikiran dhewe. Wahai pelayan Tuhan, kalau hasrat pelayananmu bukan dia, kamu akan bersifat menghancurkan nantinya. Wis toh, percaya aku. Dalam hal ini maksudnya, belum mateng, dia ambil bagian dalam pelayanan ini. Dia gak punya hasrat ilahi, jadinya akan nano-nano, rame, cendol dawet, dan lain sebagainya. Rungokno yan, nek orientasimu, hasratmu ora siji kuwi, kowe iso mikir reno-reno. Mengubah batu jadi roti. Tidak ada yang salah memenuhi kebutuhan perut. Iblis menghajar bukan masalah kebutuhan. Ia mengabaikan kalau kamu kaya. Kamu jadi gak bergantung sama dia. Dengan apa? Kekayaanmu itu. Nek kerjamu luar biasa, wah dahsyat. Kamu sudah jadi gak bergantung sama Tuhan. Nah itulah yang diuji iblis. Yesus mau? Gak mau. Makanya jujur loh. Pas duwe dit karo ora duwe dit, pas doa rasane kuwi ning ati mandi sing ngendi? Ayo. Tuhan. Wah, seru banget lho kok. Tuhan. Nek duwe dit. Makasih Tuhan. Wes ngono tok. Ora iso mangan, aku menikmati Tuhan. Begitu dite oke, mangan ora pernah bersyukur, klontang-klontang rantai. Aku mangan seumur urip ora tau rantai. Sego siji mesti tak entekke. Uripku rekoso teko cilik. Kalau aku iso mangan duwe sak upo, aku bergantung dengan Tuhan. Yes, pahami itu. Ojo sombong, kemaki, semoga hidupmu bergantung dengan dia. Yesus ngerti mau diuji itu, dia gak mau. Manusia hidup bukan dari roti. Jatuhkan dirimu dari atap bait Allah. Ini iblis pakai ayat. Nanti malaikat pasti. Nah pendeta tuh suka menjamin ini loh. Nek kowe dongo pasti duwe anak. Pasti duwe anak. Mas, kowe nek iku, wah pasti wis sok sugih, mesti sugih. Ini bahaya sekali. Jadi mengubah Allah menjadi sesuatu yang bersifat seperti vending mesin. Aku duwe 10.000 tak cetet kepengin Coca-Cola, kudu metu Coca-Cola nih. Nek ndak gebrok-gebrok mesin vending mesin metu. Iki rusak, jengkeng-jengkeng kuwi to. Loh, iya kan? Mengumpat lagi mesin opo. Mong de 10.000 lho, ngenteni sewengi suntukmu ngenteni Coca-Cola metu. Hey, dia sovereignty of God. Dia berdaulat. Bukan kamu pancing 10.000 sesok aku entuk 1 yuta. Dia siapa? Aja monggo pancing-pancingan ngono, kowe cap jiki wae aku metu iki kowe entuk iki. Ngawur ae lho. Mbok nggo transaksi dadi Gusti Allah kuwi. Aku wis perpuluhan kok, sesuk kowe kudu bales. Ora, awas aku pindah gereja san lho. Itu lho. Edan kuwi sono wong ngono. Kowe jujur iki kok sedulur-sedulurku kabeh. Jangan mbok lakokke ngono kaya mesin Gusti Allah tuh. Kamu yang harus mengikuti settingan dia. Jangan kamu settingan Tuhan harus sesuai settingan saya. Itu Kristen modernisasi sekarang kayak gitu. Aku gini, Tuhan wajib harus pasti memberkati aku. Awake dhewe iki sapa? Kekuasaan dan mampu mengubah dunia itu. Iblis ingin menghancurkan manusia, pemusatan. Ini loh kok pelayan Tuhan, termasuk pendeta kok. Gerejamu jemaate piro? Oh semono. Gembalane montore apa? Gedunge LED-ne piye? Lampune wis piye? Gereja saiki isine mau ngono geden-gedenan kok. Hebat-hebatan WL-e. Musike. Yesus bisa kayak gini. Seharusnya dia mampu bisa. Apa yang dia lakukan? Hanya kepada Allah aja. Kamu menyembah dia. Selamat uripmu Yan, ngono Yan. Kowe ditembaki karo donya ora iso ya. Hasratmu ngono Tuhan. Gitu. Ya. Hasrat memenuhi kebutuhan dasar menjadi hidup yang mengabaikan itu. Jadi kita itu wis kulino iso mangan enak, kuning. Dadi
lupa bahwa itu dari Tuhan. Bener enggak? Nenek pas randuwe kelingan, Tuhan bersyukur Tuhan. Iki sak piring digo wong 5, puji Tuhan. Saiki iso ngantek punjul-punjul. Pernah tuh Tuhan ini Engkau pelihara aku. Kok, jujur kok, itu yang sampai sekarang enggak bisa hilang. Setiap saya ajak anak cucu mantu mangan neng mall kok, sedurung mangan, dia mesti, papa mau ngomong apa? Bersyukur anak. Aku mbiyen ra iso nukok-nukok kayak gini. Bersyukur. Anak itu mulai, tambah putu 2 tau saya. Engkau mau ngomong apa? Bersyukur, oh iya. Amin. Kuwi sing tak ajari anakku kok. Karena dia ndelok bapak itu kok 30 tahun silam, isine mong jengking mong itu. Anaknya jadi tari kecil wis kulino, iki bapaknya ngopo to karo bapaknya di surga itu. Dia tanya, "Kowe ngopo to, Pak?" Dia mengajar keturunannya itu untuk berharap dan berserah kepada Tuhan. Siapa di sini waktu kencing? Terus Tuhan, terima kasih. Wor reser ngene ya. Aku bersyukur Tuhan. Ora onone mung siji, Agus Setiadi. Ora ana wong nguyuh nyembah, ora ana. Aku nyembah lo nguyuh karena hidup saya hampir setiap saat ini sudah ada lagi di Kostati. Setiap saat saya ada di SIU. Setiap saat mendampingi orang yang mau mati, ngubur, ngadusi. Pada satu saat ketika saya ada di Muwardi, di ruang mawar itu, dia pegang tangan saya. Pak Agus, aku cuma kepengen macrit, wes lega aku. Jenengan macrit, enggak tau, awar-awar, pernah bersyukur? Mati awar-awar, suwe banget awar-awar, enggak pernah bersyukur. Nek buntet kowe gak ngerti pentingnya wong iso nguyuh. Wah iki wis elek wis omonganku. Lho itu kuwi worship sing sejati kuwi, ora pas ning gereja wala-wala. Pas nguyuhe bersyukur. Bahkan mencrete bersyukur, sing penting lak metu, timbang ra metu. Oh ya itu. Neng ya wis ngene iki kudune wong urip kuwi ora sah teologi semua. Wah. Urip iki wis piye kasunyatane iki piye, ngono lho. Realitane iki piye to? Tuhan iki piye to, gitu lho. Wah aja dianeh-aneh kaya di Tasya wae, gede cilik genap galih ganjil gitu. Wah iki juga waduh mumet. Hasrat ubah dunia menjadi ilah yang hidup. Ketika saya akhirnya bisa beli pink rose berlian termahal di dunia, dia jadi ilah saya, layak wajib disembahi. Wah, ra iso turu ngene nggodari kenceng. Padahal mau wong lewat tok ndelok. Pikiran dhewe iki ngono sakjane yaan. Makane ngetokke duit paling angel. Kalau kamu mau merem sithik, sapa sing arep tak tulung? Mesti metu sedulur-sedulurmu, ponakanmu sing ra iso sekolah. Saking kowe melek terus mereme nek ning tiong-ting tok. Loh, kulinakno sing gitu tuh lho, Kristen sing apa anane gitu lho. Merem, sapa sing arep tak tulungi? Mesti ana. Saking bebal. Enggak boleh gitu. Tuhan memberkati kita semuanya.